"Kamu gak apa-apa, Far?" tanyaku. Ketika tidak ada jawaban, aku menoleh pada Farah, mendapati wajahnya yang belepotan darah, membusuk penuh dengan belatung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saat ini saya bawakan satu cerita dari Rahmala, Kubuang Jasad Istri dan Anakku. Penulis sudah mengizinkan ceritanya saya baca. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga kepo, linknya ada di deskripsi. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. "Mas, sepertinya aku mau melahirkan ini. Perutku nih sakit sekali." Aku mendengus pelan mendengar teriakan Sumi, istriku yang sedang hamil tua. Permainan di ponselku lebih penting daripada bapak ini. Koinku berkurang karena mengurusi Sumi yang tidak penting itu. "Mas Dery, Mas!" terdengar kembali teriakannya. Sumi ini memang cerewet sekali. Aku pernah memilih untuk sedikit menurunkan egoku. Ternyata emang dia seperti itu. Benar-benar menyebalkan. Aku dan Sumi menikah beberapa bulan lalu karena kesalahan kami. Sumi hamil. Masih untung sebenarnya aku mau bertanggung jawab. Sebenarnya aku juga punya pacar, lebih cantik daripada Sumi. Nama pacarku Farah. Kami sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu. Sumi datang menghancurkan segalanya. Namun aku bisa memperbaiki semua. Aku dan Farah kembali berpacaran setelah mendapatkan izin dari Sumi. Beberapa menit kemudian dia memanggil. Teriakan Sumi hanya samar-samar di telingaku. Bodoh amat lah. Aku meregangkan tangan. Setelah 1 jam permainan, aku tidak berhenti. Dan akhirnya aku bisa tembus di level 10. Ketika teringat sesuatu, aku langsung berdiri. Tubuhku menegang melihat Sumi yang terbaring lemas di dekat sofa tempatku duduk itu. Mungkin dia kelelahan. Sudahlah. Sepertinya aku harus mandi. Badanku rasanya lengket semua. Setelah mandi sambil mengeringkan rambut, aku melirik kalender. Mataku menyepit ketika tanggal hari ini dilingkari oleh pena. Memangnya hari ini hari apa ya? Tanyaku sambil mendekati kalender itu. Aku berusaha mengingat-ingat. Sumi biasanya mencoret-coret kalender. Dia memang menghitung sesuatu. Entah itu apa, aku tidak tahu. Baiklah. Abaikan itu. Sekarang aku lapar. 2 jam yang lalu, aku baru saja pulang kerja. Badan rasa letih semua. Tapi permainan lebih penting. Lebih baik aku main game daripada mandi sebenarnya. "Sumi, aku lapar. Siapkan makanan ya." Aku teriak. Sumi masih diam di posisi tadi. Aku melirik kesal. "Pura-pura saja terus, biar suamimu ini mati kelaparan di rumah. Dasar istri pemalas. Disuruh masakin makanan malah tidur. Apa sih pekerjaanmu itu?" Akhirnya aku membiarkannya. Setelah aku lihat sampai kapan dia mau diam dengan posisi itu. Bangun, kayak telur ceplok aja." Sambil mengambil piring, aku melirik ke ruang keluarga, tempat Sumi berbaring sejak tadi. Baiklah, dia masih belum bangun. Enak sekali dia tidur. Ya sudahlah. Selesai masak, aku langsung menyantap makanan. Si Sumi, suami sehari bekerja, malah tidak dikasih makan. Bagaimana sih dia ini? Banyak alasan dia itu. Dari alasan perutnya sakit, sampai sesuatu yang bikin dia lemes. Kebanyakan makanan alasannya. Lama-lama busuk tuh mulutnya. Banyakan bohong. Selesai makan, aku kembali menaruh piring ke wastafel.
Biar Sumi yang mencucinya nanti, pikirku begitu. Akhirnya aku mendekati Sumi yang tetap diam. Bangun. Dasar istri pemalas. Kalau nggak bisa jadi istri yang baik, seenggaknya lakuin kewajibanmu aja dah. Aku menggoyangkan tubuhnya. Setelah beberapa menit, ternyata dia masih diam. Aku menghela nafas pelan. Sumi ini kok susah sekali dibangunkan. Bangun. Aku membalikkan tubuhnya yang tadi tidur dalam posisi miring. Terdiam sejenak ketika melihat wajahnya sudah pucat. Kenapa pula ini si Sumi ini? Bangun. Ngapain tidur di sini? Aku kembali membentaknya. Tidak ada respon. Aku mencari denyut nadinya. Siapa tahu dia pingsan. Loh, kok nggak ketemu ya? Aku mulai cemas. Aku mencoba menaruh telunjukku di bawah lubang hidung Sumi. Tidak ada hembusan nafas loh. Apa Sumi mati ya? Bangun. Aku mengguncangkan tubuhnya. Kenapa dia masih tidak bergerak sama sekali? Aduh, bagaimana kalau Sumi benar-benar mati? Pikiranku saat itu benar-benar kacau. Dengan gemetar aku berdiri, berjalan ke pintu depan. Aku lupa kalau tadi mengunci pintu dan kuncinya ada di dalam kantong celana. Tanggal yang dilingkari Sumi. Aku berlari ke kamar menatap tanggal itu. Itu adalah tanggal perkiraan Sumi melahirkan. Aku menelan ludah susah payah. Kondisi Sumi memang payah sekali. Tapi apakah benar dia sudah mati? Oke, baik. Dery, tenang ya. Aku mengambil kain putih di dalam lemari. Kemudian kembali ke ruang tamu. Menurut pikiranku, Sumi sudah mati. Jadi percuma saja kalau membawanya ke rumah sakit atau bidan. Biarkan saja, aku tidak menginginkannya hidup kok. Daripada aku yang menjadi terdakwa atas kasus kematian Sumi, lebih baik aku membuangnya saja. Dengan cepat aku membuka pintu belakang dan menyeret Sumi keluar. Rumah kami terhubung dengan hutan belakang rumah. Sampai di tempat yang cukup jauh dan tidak bisa dijangkau oleh warga, aku menaruh Sumi bersandar di pohon besar, kemudian menutupnya dengan selai kain yang kubawa tadi. Semoga saja nanti malam atau besok kamu sudah dimakan sama binatang buas. Aku menepuk pipinya sebelum benar-benar menutup dengan kain kafan. Aduh, akhirnya aku bisa hidup bebas tanpamu, Sum-Sum. Selamat datang ke kehidupan baruku. Ketika malam hari, aku sedang memasak makanan. Ada yang mengetuk pintu rumahku. Bulu kudukku mendadak merinding. Jantungku berkencang. Siapa malam-malam kayak gini tamu ya? Pikirku saat itu. Aku membuka pintu kemudian menghela nafas lega. Ternyata dia adalah Farah. Dia memang sering bertamu dan dijamu oleh Sumi. Mana mas istrimu yang bau itu? Tanyanya sambil membersihkan tempat duduk dengan tisu miliknya. Sudah mati. Aku menjawabnya sambil pelan-pelan. Gerakan pacarku yang sedang membersihkan kursi, matanya melebar, kemudian menoleh padaku. Mati? Mati gimana Thomas? Aku mengangguk santai. Kamu kalau mau minum ambil saja sendiri di belakang ya. Tunggu. Gimana ceritanya Sumi bisa mati? Lah anakmu gimana? Dia aja yang lemah. Mati ya sudah, tinggal mati, susah amat. Aku mulai kesal dengan pertanyaan Farah. Farah akhirnya duduk tanpa peduli lagi dengan debu yang katanya bisa mengotori celananya itu. Mas, kalau ditanya yang bener, seriusan? Aku gemas mengangguk. Kamu bunuh ya dia ya? Gara-gara sakit hati atau gimana? Atau malah sudah muak sama dia mas? Kali ini aku yang mendelik kepada Farah. Astaga, mas, udah aku bilangin kan, aku memang gak suka sama Sumi, tapi gak segitunya juga caranya. Kamu bisa masuk neraka kalau bunuh istrimu sendiri dan anakmu. Siapa yang membunuhnya? Dia mati sendiri kok, bareng anaknya juga. Farah masih menatapku dengan tatapan tidak percaya. Jadi kamu tidak percaya ya? Ya iyalah,
Siapa tahu kalian lagi mau kasih kejutan ke aku begitu. Farah memang lumayan dekat dengan Sumi. Dia bukan wanita seperti di sinetron yang mau merebutku. Kalau itu beneran, kamu senang atau tidak? Tanyaku memastikan. Ya pasti senang lah mas. Kita bakalan menikah kan? Aku akan menikah secepatnya dengan Farah. Sumi meninggal, bagaimana ceritanya Thomas? Akhirnya mengalirlah cerita dari mulutku. Versi diriku sendiri. Aku tidak akan mengakui kalau tadi aku membiarkan Sumi kesakitan. Jadi intinya gini loh. Sumi itu mau melahirkan, tapi kamu belum pulang kerja. Kamu pulang, dia udah tergeletak di lantai begitu ya? Dia mengambil inti dari ceritaku. Betul sekali Farah. Kamu memang pintar. Sekarang jasad Sumi dan anakmu di mana, Mas? Aku terdiam mendengarnya. Ada kok. Farah membelalak. Nggak kamu kuburin? Setidaknya kalau nggak menghubungi keluarga Sumi, kamu bisa kuburin dia dengan layak, Thomas. Masalahnya, aku tuh malas bersusah payah hanya untuk Sumi. Kamu buang mereka kemana? Ke hutan tuh belakang. Pacarku itu menepuk pundakku, membuatku mengadu pelan. Bagaimana kalau jasad Sumi dimakan binatang, Mas? Dia terlihat frustasi sekali. Ya sudah, selesai. Urusan kan jadi lebih beres. Farah berdiri. Antarkan aku ke sana, Mas. Gak seharusnya kamu kasih tempat yang tidak layak seperti itu kepada Sumi. Bagaimanapun juga, anak yang Sumi kandung adalah anakmu. Darah dagingmu sendiri. Baik. Daripada Farah terus ngomel, aku dengan cepat mengambil jaket, kemudian memakaikannya ke Farah. Kemana kita? Tanya Farah. Ya ke sana. Aku menuju sebelah hutan. Aku memimpin Farah menuju lokasi. Ketika sampai di pepohonan besar, aku menghela nafas melihat jasad Sumi. Kenapa dia belum dimakan hewan buas ya? Astaga mas, Farah refleks ingin menghampiri jasad Sumi yang bersandar di pohon. Tapi aku lebih dulu menarik tangannya. Bentar, nanti kamu kotor loh, jangan sentuh itu. Tapi itu kan. Kami diam sejenak di sini, berdiri menatap jasad Sumi yang tertutup kain putih. Perutnya buncit. Kamu gak kasihan Thomas sama dia? Ngapain kasihan? Memangnya Sumi selama ini menjadi istriku sama sekali tidak menguntungkan. Yang ada, dia malah nyusahin aku. Farah menghela nafas. Yuk, kita pulang yuk. Nanti kamu dicari sama mama sama papa loh. Akhirnya Farah mengangguk, tapi masih sempat menoleh ke arah Sumi. Kami baru saja berjalan satu langkah meninggalkan tempat itu. Aku merasakan hawa aneh. Bulu kudukku tiba-tiba berdiri. Aku dan Farah saling berpandangan. Kok kayaknya aneh ya mas? Farah mengusap tengkukku. Memang benar nih. Tadi gak begini loh hawanya. Entah dorongan dari mana, aku kembali menoleh ke jasad Sumi. Tapi saat itu seperti ada bayangan hitam berkelebat. Jantungku berdetak kencang, begitu juga dengan Farah. Tangan kami berdua berkeringat. Aku buru-buru menggandeng Farah berlari meninggalkan tempat itu. Bau busuk menusuk indera penciumanku. Aku terus mengajak Farah berlari kencang. Saat sudah cukup jauh dari tempat Sumi itu, aku berhenti untuk mengatur nafas. Tangan Farah dingin. Kamu gak apa-apa Far? Tanyaku. Ketika tidak ada jawaban, aku menoleh pada Farah, mendapati wajahnya yang belepotan darah, membusuk penuh dengan belatung. Tubuhku menegang. Wajah itu mirip sekali dengan Sumi. Apaan sih mas kamu ini? Ini aku. Farah menepuk pipiku. Aku yang awalnya pucat menghela nafas lega. Sepertinya aku tadi salah lihat. Kukira kamu itu. Suaraku tercekat. Nah, kamu baru lihat siapa? Tanya Farah yang juga ikut mengatur nafas karena aku ajak berlari kencang. Aku tidak bisa menjawab saat itu, hanya mengajaknya kembali berjalan. Harusnya kamu gak maksa aku buat nganterin kamu ke hutan ini. Aku memarahinya. Lah kamu sendiri kenapa malah lari? Padahal kan gak ada apa-apa kan? Aneh, jawabnya. Sampai di rumah aku segera mengambil karung di tumpukan kardus.
Farah memperhatikan sambil minum teh yang aku buatkan. Mau ngapain sebenarnya? Terus kamu kapan mau anterin aku pulang? Nanti dulu toh Far, aku masih ada urusan. Kamu pokoknya harus ikut ya. Aku tertawa puas melihat karung besar di tanganku. Gila, mau diapain ini mas? Pakai ambil karung sebesar itu. Bawa senter, ya, bawa senter sekarang. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Farah, tapi menyuruhnya segera mengikutiku agar aku bisa menyelesaikan pekerjaanku. Tadi kamu yang ketakutan, sekarang malah ngajak ke sini lagi. Gimana Thomas? Biarin aja si Sumi di sini. Farah sudah gemas dengan tingkahku. Udah toh, udah. Kamu tinggal ngikutin aja kok, susah banget. Sampai di lokasi tadi, aku menatap sejenak mayat Sumi yang masih berbalut kain putih, sedangkan Farah sudah mencengkram lenganku. Ini lo udah malam loh mas. Apapun yang mau kamu lakukan, gimana kalau besok saja? Diam kamu Farah, udah toh ikutin aku aja. Dengan langkah pelan, aku mendekati mayat Sumi, menutup hidung ketika bau busuk menyengat itu. Nih pakai nih. Aku menyerahkan masker pada Farah yang juga ikut menutupi hidungnya. Aku sudah mempersiapkannya dari tadi. Jenazah Sumi memang belum membusuk, masih utuh seperti tadi siang. Tapi entah kenapa bau busuk sekali, sampai aku tidak tahan. Kita mau ngapain Thomas? Farah sepertinya ketakutan. Bantuin aku, jangan banyak bicara. Kita lakukan secepat mungkin. Meskipun bingung, Farah ikut berjongkok di sebelahku menunggu mendapatkan perintah. Pegang karung ini ya. Aku menyuruhnya membuka karung lebar-lebar. Farah hanya menurut saja. Dia tidak mau lebih lama di hutan ini. Dengan gerak cepat aku memasang sarung tangan kemudian membuka kain putih penutup jasad Sumi. Tanpa bicara lagi, aku memasukkan jasad Sumi. Dengan susah payah ke karung itu, Farah ikut membantu agar mayatnya tidak terlihat lagi dari luar karung. Setelah sampai setengah jam menghabiskan waktu hanya untuk memasukkan tubuh Sumi yang berat ini, akhirnya selesai juga. Aku mengikat karung dengan tali yang tadi sudah saya bawa. Jasadnya mau kamu bawa ke rumah lagi ya mas? Atau kamu mau kuburkan? Enak saja. Kalau dikuburkan, aku bawa saja pacul atau apalah gitu, biar cepat selesai. Kalau mau aku bawa pulang, aku lebih baik bawa mobil ke sini. Di dekat sini ada jurang. Kita seret jasad Sumi dan bayinya ini ke sana. Farah mengercap. Dia menatapku tidak percaya. Kamu mau ngapain jasadnya Sumi sama anakmu sendiri ini? Udahlah, bawa saja, apa susahnya sih? Ayo cepat kita selesaikan. Kamu bisa pulang secepatnya juga. Aku menyeret karung berat itu menuju jurang bagian timur hutan. Farah berjalan di belakangku, tapi dia tidak mau membantu. Mungkin dia takut kena azab atau apalah begitu. Berat sekali jasad Sumi ini batinku. Sudah menjadi mayat, tapi masih saja menyusahkan. Aku menggigit bibir, berusaha sekeras mungkin agar sampai jurang. Semakin cepat, semakin selesai urusanku, pikirku saat itu. Nah, sampai juga akhirnya. Kamu bantu seret yang bagian bawah ya, Far? Farah bergeming. Iya, baiklah. Dia sepertinya tidak mau membantuku dalam hal ini. Kamu yakin, Mas, mau buang ini di sini? Kasihan Sumi sama anakmu loh. Kamu taruh jasad itu di bawah pohon itu saja loh. Gak apa-apa kan? Farah berkata pelan, menghentikanku yang hampir saja mendorong karung besar itu. Kalau nunggu besok, terus ada warga lewat gimana? Jasadnya belum dimakan sama binatang. Bisa-bisa aku yang kena nanti, Far. Aku diam sejenak memberhentikan karung besar ini. Kamu mau calon suamimu di penjara? Tapi kasihan loh, Mas. Gak ada kata kasihan untuk orang yang akan membuatku lebih susah daripada sebelumnya. Akhirnya Farah menyerah membujukku. Ya sudahlah mas, terserah kamu. Yang penting aku gak kena dosa dari ini ya. Karena aku sudah memperingatkanmu. Iya, aku yang nanggung semua dosanya.
Aku mendorong jasad Sumi dan bayi itu ke jurang. Beberapa detik menggelinding terdengar bunyi berdebam cukup keras. Nah, kalau seperti ini kan sudah aman toh. Aku sudah sempurna menghilangkan jejak kematian Sumi. Setelah beberapa detik, aku terdiam menatap ke bawah jurang. Akhirnya aku melepaskan sarung tangan kemudian ikut membuangnya ke dasar jurang itu. Kamu mau langsung pulang, Far? Ketika tidak mendapatkan jawaban dari Farah, aku menoleh padanya. Wajahku pucat. Farah di sebelahku sedang menggendong seorang bayi. Bayi siapa itu? Tanyaku pada Farah. Bayi siapa lagi? Tanyanya kepadaku. Suara Farah baru saja mirip suara Sumi. Anakku sayang, anakku malang. Kamu dibunuh, bukannya dilahirkan secara layak. Oh, anak malang. Dia bernyanyi dengan nada sendu. Bayi itu sungguh benar-benar aku melihatnya. Tubuh bayi itu remuk. Tubuhnya penuh dengan darah, matanya berwarna merah melotot ke arahku. Nafasku menderu kencang. Buang bayinya, Farah, buang bayinya. Aku meneriakinya. Ingin sekali aku berlari menjauh dari tempat ini, tapi Farah masih berdiri di dekat pohon besar itu. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Kenapa? Dia tertawa kencang. Suara itu benar-benar mirip Sumi. Aku menelan ludah. Bagaimana ini? Bayi ini imut kan, sayang? Dia lahir bukannya menangis, tapi sudah menjijikkan seperti ini. Aku beringsut mundur, menjauh dari dekat jurang. Takut terjadi apa-apa di sana. Dia dibuang ayahnya sendiri. Miris sekali nasibmu. Bukannya dilahirkan di dunia, malah kembali dikirim ke alam lain. Pergi, kembalikan itu, Farah. Buang ke jurang. Sama sekali tidak tahu hal ini, siapa yang ada di dalam tubuh Farah, tapi aku bisa memastikan bayi itu adalah calon anakku yang sudah mati. Dia mendekatiku pelan-pelan. Wajah itu seperti sudah menantikan sesuatu. Nak, kamu di sini dulu ya. Ada yang mau ibu urus. Dia meletakkan bayinya di sebelah pohon. Aku menahan nafas ketika Farah semakin mendekat. Dalam hitungan detik, wajah Farah berubah menjadi wajah Sumi yang berdarah-darah. Wajahnya penuh dengan belatung. Semuanya menjadi remuk. Aku hampir saja tidak mengenalinya. Suasana di sekitar tiba-tiba berubah. Hawa menjadi dingin, bau menjadi tidak sedap, bahkan semua bulu kuduku sudah berdiri. Saya benar-benar ketakutan. Aku tidak pernah setakut ini sebelumnya. Sumi dalam tubuh Farah berdiri di hadapanku. Aku tidak bisa lagi mundur. Punggungku sudah bergesekan dengan batang-batang pohon. Kamu juga akan mati, Mas. Penderitaanku akan kamu rasakan. Suara itu terdengar menderita sekali. Aku meringis pelan. Ingin sekali pergi, tapi bagaimana dengan Farah? Bagaimana dengannya kalau aku pergi? Keluar kamu dari tubuh Farah. Keluar. Aku mengambil kayu di dekat pohon, mengacungkan kepada Sumi. Tiba-tiba hawa tidak enak menjadi lebih mencekam. Aku menoleh ke belakang. Ada sekelebat bayangan hitam. Jantungku semakin berdetak tidak karuan. Saat kembali menoleh Sumi, dia sudah tidak ada. Kemana dia? Kemana dia membawa Farah? Aku di sini. Seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata mencekik leherku. Aku batuk-batuk, berusaha melepaskan diri dari cengkraman itu. Sayang, suatu itu lebih dingin dari es, bahkan lebih tajam dibandingkan pisau. Farah,
Aku terus berteriak memanggil Farah. Nafasku mulai tidak karuan. Sesuatu itu benar-benar mencekik sampai aku kehabisan nafas. Suara tangisan bayi terdengar dari ujung ke ujung. Hutan dipenuhi oleh suara tangisan bayi yang kesakitan. "Lepaskan aku! Lepaskan aku!" Aku berteriak. Percuma saja. Suara tangisan bayi itu malah terdengar semakin keras. Aku sekarang menjadi kesulitan untuk berbicara. Nafasku pun mulai putus-putus. Suara teriakan dan tangisan menyayat hati terdengar. Di saat aku kehabisan nafas, suara itu terdengar menyedihkan. Bukan lagi menakutkan. Terdengar suara berdemam cukup kuat. Selintas, ingatan membuang Sumi dan bayi berkelebat di pikiranku. Mataku mulai melotot, memerah karena menahan nafas terlalu lama. Sebelum aku benar-benar kehabisan nafas, percakapan tadi pagi dengan Farah membuatku teringat. Tidak. Yang tadi menemaniku bukanlah Farah. Farah malam ini sedang di rumah neneknya kan? Dia sendiri yang bilang dari tadi pagi. Terus ini siapa? Siapa yang mencekikku? Cekikan itu malah terlepas sebelum aku mati karenanya. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan semudah itu. Suara itu terdengar menyayat hati, seram dan benar-benar menyedihkan. Aku tertunduk lemas di rumput yang masih berdiri tegak, seperti tidak pernah diinjak sesuatu. Aku akan membuatmu merasa tersiksa, seperti kamu menyiksaku dan bayiku. Suara tangisan bayi itu semakin kencang. Aku menelan ludah susah payah, kemudian berusaha berdiri dan kaki gemetar. Tunggu pembalasanku. Suara itu kembali terdengar. Aku sama sekali tidak peduli suara itu. Aku cepat-cepat keluar dari hutan ini. Tiba-tiba bayangan hitam itu kembali muncul di hadapanku. Yang tadi bukan halusinasi. Aku yang menarik menuju rumah. Aku sudah menampakkan diri sebelum waktunya. Sumi berbicara pelan, tapi sungguh benar-benar menyedihkan. Jadi, sejak tadi aku bersama dengan Sumi yang berwujud Farah. Aku akhirnya sampai di rumah setelah berlari sekencang mungkin. Nafasku masih tidak karuan. Mengingat kejadian itu benar-benar membuatku tak mungkin melupakannya. Setelah mengunci pintu, aku mengambil gelas dan menuangkan air putih. Aku tersedak air liurku sendiri. Jantungku kembali berdegup kencang. Bunyi apa itu? Suaranya dari depan. Bulu kudukku seketika berdiri. Padahal aku hanya seorang diri di rumah. Sumi dan anaknya juga masih ada di dalam kandungan yang sudah meninggal itu. Siapa itu di ruangan? Sambil pelan-pelan aku menghidupkan senter. Karena lampu di rumah kalau sudah jam 10 malam akan mati sendiri. Maklum, aku ikut listrik tetangga. Jadi kesepakatannya memang begini. Ini belum jam 10. Tapi kenapa kok mati lampu ya? Beberapa menit kemudian, "Siapa di sana?" tanyaku ketika bunyi itu kembali terdengar. Sebenarnya bunyi apa itu? Aku mengusap tengkuk sambil terus berjalan pelan. Sampai di ruang tamu, tubuhku menegang. Ada seorang wanita duduk di sana dengan posisi membelakangiku. Kamu siapa?" "Anakku sayang, anakku malang, kamu dibunuh, bukannya dilahirkan." Nafasku menderu kencang. Aku hafal kalimat itu. Aku hafal perkata-kata kalimat itu. "Itu Sumi?" tanyaku sedikit ragu. Aku mundur beberapa langkah. Bau busuk mulai tercium. Suara isak tangis menyayat hati terdengar benar-benar jelas. Tidak, ini pasti halusinasi. "Anak manis, cup, jangan menangis nak, jangan menangis." Suara itu benar-benar membuat luka hatiku. Itu Sumi.
Isak tangis itu malah terdengar semakin kencang. Aku menutup telinga berharap suara isak tangis itu berhenti. Aku harus pergi secepat mungkin dari rumah ini. Rumah ini sudah tidak aman lagi. Entah kenapa, saat ingin berlari kakiku seperti ada yang menahan. Aku berteriak sekencang mungkin, berusaha melepaskan diri. Pergi, Sum. Pergi dari sini, Sum. Jangan ganggu hidupku lagi. Pergi. Aku berteriak kencang sambil memegangi kaki, berharap kakiku bisa digerakkan. Terdengar tawa menyayat hati. Aku mengenalinya. Itu bukan lagi isak tangis seorang bayi, tapi tawa milik Sumi. Lantai yang kupijak bergetar sampai aku harus melupakan sejenak untuk melepaskan kaki. Aku berpegangan dinding. Bau amis menguar di indera penciumanku. Jantungku hampir saja copot ketika melihat banyak darah keluar dari dinding. Terdengar rintihan kesakitan seperti orang melahirkan. Disusul suara isak tangis bayi. Sumi, Sum, tolong hentikan ini semua, tolong. Prah, suara itu asalnya dari belakang, seperti suara piring pecah. Aku tidak tahu itu apa. Itu benar-benar terdengar dari suara dapur. Aku berjongkok ketika dinding rumah bergetar, membuat beberapa foto berbingkai jatuh. Teriakku sedikit tertahan karena wanita tadi berdiri dari duduknya ketika dia berbalik. Jantungku bertambah tidak karuan. Bagaimana? Tanyanya membuatku mengangkat kepala. Tepat saat Sumi mendekatiku, sekitar sudah gelap gulita, aku mengeram pelan. Kamu mau menggendong anakmu sendiri? Suara itu terdengar dekat sekali, tapi aku tidak bisa melihatnya. Senter yang kubawa sudah jatuh entah kemana. Pergi dari sini. Pergi, Sum, pergi dari sini. Bau amis, bau busuk, bertambah bau bekas susu juga ikut tercium menjadi satu. Aku tidak tahu asal bau susu ini dari mana, tapi ini benar-benar bau yang aku rasa. Ada sesuatu yang menyentuh pergelangan tanganku. Ketika hampir berteriak, suara isak tangis bayi lebih dahulu memecahkan telingaku. Anakku, anakku. Sumi seperti mencarinya. Aku tahu, Sumi baru saja membuatku menyentuh bayi itu. Aku tidak mau. Bayi itu benar-benar menjijikkan. Bayi itu benar-benar menjijikkan. Badannya penuh darah, tubuhnya remuk. Hampir muntah aku dibuatnya. Dia mau digendong ayahnya sebentar. Gendong ya, suara Sumi terdengar parau. Aku dengan cepat mengambil pemukul kasti di belakang lemari, kemudian memukulnya ke segala arah, berharap mengenai Sumi dan bayinya. Tentu saja itu tidak mungkin. Sumi tidak bisa tersentuh. Aku menggigit bibir, isak tangis terdengar kencang, memenuhi gendang telingaku. Jangan ganggu aku lagi, Sum. Pergi dari sini, Sum. Sejenak tenang, kemudian disusul dengan suara tawa Sumi. Kalau kamu yang pergi, bagaimana, Mas? Suara Sumi. Aku refleks mengacungkan pemukul kasti berharap itu bisa membantu. Dahiku menghantam sesuatu, membuatku sedikit terhuyung. Apa itu? Itu sentuhan bayi kita, Mas. Bagaimana rasanya? Sentuhan bayi, seperti dihantam batu kerikil tajam begitu. Bagaimana sentuhan? Aku merasakan ada yang mengalir di dahiku, benar-benar menguras kesabaran. Ini adalah darah. Bunyi gelas berjatuhan. Piring. Suara itu berasal dari dapur. Ditambah lagi suara isak tangis bayi. Suara menyedihkan milik Sumi. Dan juga bau-bau aneh membuat kepalaku pusing. Sudah cukup malam ini, Nak. Besok kita main bareng lagi sama ayahmu. Perlahan keributan itu berakhir. Aku menghela nafas pelan. Aku menyeka kening. Beberapa detik
Detak jantungku kembali normal. Kakiku sudah bisa digerakkan. Aku meraba sekitar mencari senter. Benar saja, keributan hebat barusan benar-benar aku alami. Rumah ini lebih kacau dari tempat yang tidak ditinggali selama beberapa tahun silam. Entah bagaimana cara membersihkannya. Yang pasti, aku akan pergi dari rumah ini. Rumah ini benar-benar menjadi ancaman besar bagiku. Bisa-bisa Sumi bakal menerorku setiap hari. Sudahlah, biarkan saja barang-barang itu berserakan. Aku langsung mau masuk kamar berbekal senter sebelum benar-benar meringsut naik ke kasur. Aku melihat seluruh ruangan, berharap tidak ada sesuatu yang mengganjal. Kamu pokoknya jangan datang malam ini kalau bisa. Besok pas aku sudah pindah saja ya, aku berkata sambil mendongak berharap Sumi tidak mengganggu tidur malamku. Aku lupa gosok gigi lagi. Aku kembali berjalan ke kamar mandi yang ada di luar kamar. Sambil bersenandung pelan, aku mengoleskan odol di sikat gigi. Beberapa detik asik menggosok gigi. Ada sekelebat bayangan hitam di belakangku. Aku menoleh, bulu kudukku meremang. Suasananya memang benar-benar berubah menjadi mencekam. Ada apa lagi nih? Jantungku kembali berdetak kencang. Aku buru-buru menyelesaikan ritual wajibku ini sebelum tidur tentunya. Terlambat. Kaca sudah berubah menjadi tempat yang penuh dengan darah. Bau amis menguak memenuhi indera penciumanku. Jangan sekarang, tolong jangan sekarang. Hampir semua ruangan dihancurkan, sekarang pindah ke kamar mandi. Suara tangis bayi terdengar pelan. Nafasku mendadak semakin kencang. Aku hafal sekali tangisan ini anak Sumi. Harusnya hari ini pertama kali kamu tinggal bersama ayah. Suara itu terdengar. Benar-benar menyayat hati. Apalagi disusul dengan tangisan. Tanganku gemetar menaruh sikat gigi di tempatnya saat mengangkat wajah. Di kaca sudah penuh darah. Sumi tampak menggendong anaknya. Wajah itu masih sama, hanya berbeda remuk penuh darah dan juga matanya yang melotot keluar. Sumi sama persis seperti bayinya itu, benar-benar menjijikkan, penuh darah. Aku segera berlari keluar kamar mandi. Nafasku masih satu-satu, tapi aku harus cepat mengunci pintu kamar mandi ini. Aku sama sekali tidak peduli dengan fakta kalau hantu bisa menebus pintu. Aku pokoknya harus mengunci pintu ini. Senterku ketinggalan di kamar mandi lagi. Jalan satu-satunya adalah keluar dari rumah. Aku segera cepat-cepat mengambil kunci rumah di dalam kantong celana. Sampai di ruang depan, berbekal meraba-raba, aku akhirnya bisa membuka pintu, kemudian kabur dari kejaran Sumi. Arjun! Aku segera menggedor pintu tetangga sebelah. Tetangga aku ini masih bujang. Dia belum menikah, tinggal sendirian juga di rumah. Nah, ini tetanggaku yang tadi mengalirkan listrik ke rumahku, yang katanya jam 10 harus mati itu loh. Agar bisa menghemat pengeluaran katanya. Beberapa menit kemudian Arjun membuka pintu dengan wajah kusutnya. Kenapa Bang Dery? Tanyanya padaku. Mungkin dia bertanya melihatku yang masih sibuk mengatur nafas dengan banyak peluh di dahiku. Aku tidur di rumahmu ya. Tanpa menunggu persetujuan Arjun yang masih bengong di depan pintu, aku langsung masuk daripada Sumi mengejarku. Loh bang, gak tidur sama Mbak Sumi saja toh? Setelah sadar, Arjun langsung mengikutiku dari belakang. Dia sudah meninggal. Aku menjawab singkat sambil duduk di ruang tamu. Hah? Mbak Sumi meninggal? Gimana Thomas? Arjun menatapku tidak percaya. Tatapan itu sama seperti Farah yang palsu. Sumi yang menjelma menjadi pacarku itu. Tapi tidak mungkin kalau Arjun ini adalah Sumi palsu. Sumi sama bayinya udah mati. Arjun bengong.
Dia seakan tidak percaya mendengarkannya. Namun beberapa detik setelahnya, aku yang terdiam. Aduh, sepertinya aku keceplosan. Mati nih. Mas, mati bagaimana toh? Mbak Sumi gak selamat pas melahirkan begitu toh? Aku terdiam mendengarkan pertanyaan Arjun. Terus kalau meninggal, kenapa gak dikasih tahu ke Sure atau apa gitu, biar Mbak Sumi dikuburkan? Keluargaku memang dekat sekali dengan Arjun, bahkan sudah menganggap sebagai saudara. Makanya Arjun sedikit paham dengan kondisi keluarga kami. Sumi menghilang maksudnya? Oh, dia menghilang. Sampai sekarang dia belum balik, entah kemana. Arjun mendelik. Nggak lapor polisi saja, Mas? Nggak ngerasa takut gitu kalau Mbak Sumi kenapa-napa? Cerewet sekali Arjun ini. Kebanyakan bertanya dia. Biarkan sajalah, aku mau tidur. Kamu siapkan bantal dan selimut di sana ya. Aku buru-buru mengalihkan pembicaraan. Bang Dery gak berniat mencari Mbak Sumi. Enggak. Udah sana. Mau tidur di mana bang? Kamar di rumah ini cuma satu. Aku mendelik padanya. Tidur di kamarmu lah. Arjun mengaruk kepalanya yang kupastikan tidak gatal, tapi pura-pura berpikir begitu. Iya, ya udah. Sebenarnya aku ingin tidur sendiri, tapi takut kalau Sumi bakal nyusul kemari.